Kita akan menghadirkan yang dinamakan mukhlisin al-hudin. Upaya itu kita lakukan di samping upaya-upaya secara zahir tadi, ya, yang secara zahir tadi kita persiapkan wudhu kita, tempat kita, pakaian kita. Lah batin kita apa? Zikrullah. Makanya saya berikan aurat-aurat yang saya sampaikan sama kalian, tuh aurat yang saya berikan sama kalian, tuh aurat yang kau baca selama ini. Itu untuk mendawamkan hatimu, membiasakan hatimu zikrullah, berzikir kepada Allah. Sehingga duduknya di sini lebih masya Allah, ketimbang hanya ibadah saja kamu di rumah. Kamu belajar di sini untuk memahami aurat-aurat tersebut, untuk memahami Quranul Karim yang Al-Fakir sampaikan itu, gitu loh. Paham ya? Jadi zikrullah dilaksanakan terus. Saya jangan kamu zikrullah itu untuk supaya kamu terbiasa, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat ibadahmu kamu jadi khusyuk. Karena turunlah keridhaan Allah sehingga berbuah khusyuk. Keridhaan itu apa? Ikhlasan yang Allah tanamkan di hati kita sehingga kita khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya saya. Guru menerangkan tentang sholat agar kita bisa ikhlas dan khusyuk. Dulu saya kalau enggak salah masih ingat guru menerangkan bahwa duduk di majelis kita ini yaitu belajar seperti kita sholat menghadap Allah. Mohon dijelaskan lagi tentang duduk kita di majelis ini agar bisa kita ikhlas dan khusyuk seperti kita menghadap kepada Allah. Syukran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perhatikan bahwa untuk supaya kita melaksanakan ibadah sholat dengan khusyuk, tadi Al-Fakir sampaikan bahwa kita harus melaksanakan beberapa kegiatan penting, ya, mulai dari persiapannya, ya, berwudu itu, sampai mempersiapkan tempatnya, kesucian hadas dan najis dari pakaian dan segala macam, juga zikrullah dan memperdalam ilmu, ya, sehingga bisa khusyuk. Sehingga bisa khusyuk. Zikrullah dulu pernah saya sampaikan berkaitan zikrullah, ya, sebelum kita melaksanakan sholat atau setelah kita melaksanakan sholat. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita zikir kepada Allah sampai pada waktu sholat berikutnya, menghadirkan Allah terus. Dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Allah ini menghadirkan Allah. Selainnya sholatul daim itu. Kita buka surat Al-Ma'arij ayat 23. Sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina hum 'ala sholatihim daimun." Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Artinya zikrullah. Sholat ini di dalam hati kita zikrullah, bukan kebatinan, ya. Bukan sholat katanya sholat kebatinan, cuma kejawen, itu bukan yang itu beda. Bukan kita. Nah, itu ajaran agama lain. Nah, kita ini mendawamkan zikrullah. Paham ya? Jadi mendawamkan zikrullah sampai waktu sholat berikutnya. Ini kita dawamkan terus. Begitu kita khusyuk, ya, karena kita mendawamkan istighfar tadi atau salawat atau apapun zikirnya sampai pada waktu sholat berikutnya, itu akan menghadirkan khusyuk. Maksud kita akan menghadirkan yang dinamakan mukhlisin al-hudin. Upaya itu kita lakukan di samping upaya-upaya secara zahir tadi, ya, yang secara zahir tadi kita persiapkan wudhu kita, tempat kita, pakaian kita. Lah batin kita apa? Zikrullah. Makanya saya berikan aurat-aurat yang saya sampaikan sama kalian, tuh aurat yang saya berikan sama kalian, tuh aurat yang kau baca selama ini. Itu untuk mendawamkan hatimu, membiasakan hatimu zikrullah, berzikir kepada Allah. Sehingga duduknya di sini lebih masya Allah, ketimbang hanya ibadah saja kamu di rumah. Kamu belajar di sini untuk memahami aurat-aurat tersebut, untuk memahami Quranul Karim yang Al-Fakir sampaikan itu, gitu loh. Paham ya? Jadi zikrullah dilaksanakan terus. Saya jangan kamu zikrullah itu untuk supaya kamu terbiasa, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat ibadahmu kamu jadi khusyuk. Karena turunlah keridhaan Allah sehingga berbuah khusyuk. Keridhaan itu apa? Ikhlasan yang Allah tanamkan di hati kita sehingga kita khusyuk.
Sudah paham ya? Lanjut. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita yang kami muliakan, kaitannya dengan hadis ayat tadi yang dibaca yang di surat Ghafir itu, juga ada ayat yang lain seperti di surat Al-Bayyinah ayat 6 ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu ada kesamaan, mohon penjelasan. Juga ada lagi ayat innal ladzina qalu rabbuna mastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Seterusnya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini urutan-urutannya, ya. Di Bayyinah ayat 5 ini, Bismillah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya memerintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Satu yang saya lupa menyampaikan, saya tambahkan lagi, jangan menduakan Allah gitu. Yang sampaikan ini padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan seikhlasnya, hanya diperintahkan menyembah Allah, hanya Allah gitu, bukan yang lain. Cuma kita ini masih terbawa dengan apa? Dengan hubbud dunya, mencintai suami berlebihan, mencintai istri berlebihan, mencintai anak berlebihan, mencintai harta benda berlebihan, mencintai jabatan berlebihan, mencintai kedudukan berlebihan, sehingga muncul ayat ini gitu. Sehingga Allah menyampaikan ayat ini, "Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal Allah hanya nyuruh menyembah Allah gitu, tapi mereka menyembah yang lain gitu maksudnya. Pertanyaan sidik tadi ya adalah, duduk di sini punya keberkahan yang besar daripada kamu hanya sholat di rumah. Bukan berarti sholat di rumah tadi itu tidak penting, enggak. Tapi jika kamu sholat dengan ilmu, dengan pemahaman ilmu, maka sholatmu itu lebih bermakna, lebih menurunkan keridhaan Allah. Tak hanya pahala, tapi bisa membuahkan khusyuk. Khusyuk itu Allah tanamkan ikhlas di hatimu. Tapi untuk mencari ikhlas satu lagi saya berlupa. Apa itu? Jangan syirik kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Paham ini ya? Padahal, nah ini kenapa ada ayat seperti ini? Mereka hanya diperintahkan menyembah Allah, tapi enggak, kadang kita menyembah peralatan ya. Prasangka buruk pada orang lain. Oh, jangan-jangan saya sakit karena kena ini. Ya, padahal bukan. Itu prasangkaan yang dibuat oleh syaitan sehingga teranjanya terbawa dalam kesesatan. Setelah kita menerima prasangkaan syaitan, maka sholat akan ditinggalkan. Itu namanya menyembah syaitan tanpa kita sadari. Nauzubillah, na'udzubillah. Perhatikan ya. Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuna zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Setelah kita tidak syirik kepada Allah, baru sholat, baru bayar zakat, baru melaksanakan perintah Allah yang lain yang baik-baik. Dan kalau syirik kepada Allah, akankah ibadah itu diterima? Tidak akan diterima. Nyambung ke Fusilat 30 yang ditanyakan sama Rokib ya. Apa ada keterkaitannya? Ya sangat besar sekali keterkaitan di sini. Kalau kita mengakui Tuhan hanya Allah, tidak yang lain, maka istiqomah kata Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Jadi kita mengakui Tuhan hanya Allah, enggak Tuhan pada jimat, enggak Tuhan pada harta, anak, kedudukan, suami, istri, jabatan, enggak, hanya Allah. Maka istiqomah duduk di sini di majelis ta'lim, belajar tadabbur Quran gitu ya. Keberkahan dari pelajaran tadabbur Quran ini akan kita kepada sholat khusyuk, infak sodako yang ikhlas, berbuat kebajikan karena Allah Subhanahu wa taala ke sana. Kenapa? Karena Allah turunkan rahmat. Itu loh Rakib. Ini nyambung tuh enggak, kamu tanyakan nih hal yang nyambung gitu. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah turunkan rahmat melalui malaikat-malaikatnya Allah. Di bawah dibisikkan kepada kita hal yang lembut, dijaga kita depan, kanan, kiri, belakang. Perhatikan ya. Alla takhafu wa la tahzanu, katanya Allah.
Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu, kata Allah. Wala takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, kata Allah, setelah turun rahmat, sehingga ikhlas, rindu dengan sholat, rindu dengan berbuat kebajikan, rindu dengan berbuat ketaatan, rindu akan ingin mendekatkan diri kepada Allah, selalu ingat Allah. Karena saya ajarkan as-salatu daim, berzikir kepada Allah, istighfar, bersolawat, mohon ampun kepada Allah. Taubat termasuk sholat, as-salatu daim. Taubat itu termasuk sholat daim. Tawabin di dalamnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Tawabin ini termasuk sholat daim. Istighfar yang menerus itu as-salatu daim. Sampai pada sholat berikutnya gitu, berupaya maksimal maksudnya, ya, semaksimal mungkin semampu kita. Bukan wajib, enggak, saya nggak berani mewajibkan sesuatu yang sulit lakukan, enggak. Al sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan, dianjurkan, bukan dipaksakan, tapi dianjurkan. Supaya apa? Terbiasa, ya. Jadi nyambung. Setelah mengakui Allah itu Tuhan, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, terus istiqomah di majelis ta'lim, maka baru tatanazzalu alaihimul malaika, baru turun rahmat daripada Allah, baru dari janji ala takhafu wala tahzanu, baru begitu. Setelah betul-betul nggak ada tercampuri dengan kesyirikan, baru akan ada mukhlisina lahuddin itu di Bayyinah 5 itu. Paham ya? Ini perlu dipahami. Ini pertanyaan bagus, nyambung kan sidik, nyambung batik. Bagian kalian udah paham ya, nah itu bagus. Ada lagi? Ada tambahan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Ya, sampai datangnya keyakinan. Apa itu? Mati. Paham ya? Keyakinan itu saat di situ apa sih maksudnya? Keyakinan di situ kematian. Jadi pahami ya? Apa itu ikhlasnya itu sampai menemui kematian. Nah, kematian kita apa? Kematian husnul khotimah, ya. Jadi pahami ya? Betul? Jadi pahami. Ada lagi? Di surat Kahfi 110. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Iya, sama saja, ya. Jadi paham lagi ya? Sama saja. Kan kemarin sudah sampaikan sama Al-Fakir, sama saya kepada kalian semua kemarin, bahwa Quran ini turun ke kalbunya Nabi Muhammad SAW, ke kalbunya Nabi Muhammad yang disebut Al-Furqan, ke kalbunya Nabi Muhammad. Apakah itu tidak harus turun ke semua umat? Harus turun seperti itu juga ke kalian. Tapi masalahnya mau nggak kita? Rasulullah itu hamba Allah. Qul innama ana basyarum mithlukum. Hamba Allah, hamba biasa katanya. Ini di Quran ini disampaikan seperti itu. Jadi pahami Rocky ya. Tapi Rasulullah hamba yang biasa bersyukur. Bukan hamba biasa bagaimana? Perhatikan ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Rasulullah itu hamba yang biasa. Biasa apa? Biasa bersyukur kepada Allah, biasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dilanjut di bawahnya sampaikan ini, perhatikan di bawahnya ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka jika kamu ingin bertemu dengan Allah, ya kita ingin ketemu dengan Nabi Muhammad dan Allah SWT, maka jangan mempersekutukan Allah dengan siapapun. Penjelasan saya di atas itu sesuai dengan yang di bawah. Rasulullah itu hamba biasa, tapi hamba biasa bersyukur kepada Allah, biasa taat kepada Allah, biasa menjalankan perintah Allah SWT, biasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, biasanya itu bukan biasa seperti apa ya. Kita mau jadi hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan,
laksanakan seperti apa yang Rasulullah laksanakan, walaupun kita tidak bisa seperti Nabi, sama seperti Nabi nggak bisa. Tapi minimal 1-2 perilaku Nabi, masa nggak pernah tidak bisa kita lakukan? 1-2 perilaku Nabi pasti bisa kita lakukan. Kalau semuanya tidak bisa, itu wajar ya, bisa dipahami ya. Tapi 1-2 perilaku bisa kita lakukan, Rocky. Ya, paham ya? Ini masuk, ini apa yang kita baca semua itu adalah ayat-ayat yang menyampaikan kepada kita pentingnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Rocky.